RSUD Dr. Sutomo merupakan salah satu rumah sakit terbesar di Indonesia yang terletak di jantung Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Timur ini telah menjadi pusat rujukan ribuan pasien yang membutuhkan perawatan medis berkualitas. Berbagai layanan dengan fasilitas modern dan canggih ada pada Rumah Sakit Rujukan Nasional Tipe A ini. Berdiri pada tahun 1938, RSUD Dr. Sutomo yang kini berusia 86 tahun memiliki sejarah panjang. Dari awal yang sederhana di Desa Karangmenjangan, RSUD Dr. Sutomo telah berkembang menjadi pusat kesehatan dengan infrastruktur yang semakin berkualitas dan lengkap. Saat ini, RSUD Dr. Sutomo telah memiliki fasilitas tempat tidur 1.311 buah dan didukung 5.155 staf, siap memberikan pelayanan kesehatan yang unggul. Lebih dari 90 jenis subspesialistik bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan pesat RSUD Dr. Sutomo telah menjadi semangat bagi direksi dan karyawan untuk mewujudkan visi menjadi rumah sakit tersier yang terpercaya, aman, bermutu tinggi, dan mandiri. Saya mengharapkan agar Sutomo itu bukan sekedar the best teaching hospital, tapi juga the best ethical hospital, the best helping hospital, the best caring hospital, yang penting lagi the best loving hospital. Saya yakin ke depan Rumah Sakit Sutomo akan bisa memberikan pelayanan yang aman dan bermutu tinggi, menjadi pemuka di dalam pelayanan, pendidikan, dan riset di Indonesia. Kami menjunjung tinggi etika profesi, memastikan setiap pasien mendapatkan perawatan yang paripurna dari para ahli. Semangat kami adalah pelayanan terbaik untuk semua dan setiap saat berupaya untuk menjadi versi terbaik RSUD Dr. Sutomo bagi masyarakat. Pengelolaan rumah sakit secara profesional telah menjadi komitmen RSUD Dr. Sutomo. Sistem pelayanan terus diperkuat demi mampu menghadapi tantangan, serta dapat memberikan layanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Sebagai rumah sakit pendidikan utama Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo menjadi wahana pendidikan bagi mahasiswa strata S1 hingga profesi, serta melatih hampir 2.000 tenaga kesehatan dalam program SP1, Fellowship, dan SP2. Keunggulan itu didukung dengan dedikasi yang mendalam dari seluruh tim Sutomo Person, mulai dari manajerial, staf medis, tenaga administrasi, hingga operasional pendukung. Dengan membawa semangat super is super, RSUD Dr. Sutomo terus berupaya meningkatkan inovasi dan layanan demi memastikan rakyat memperoleh pelayanan yang tepat. Sebagai rumah sakit rujukan nasional tipe A, RSUD Dr. Sutomo dan satu-satunya RSUD di Indonesia yang terakreditasi JCI dalam kategori Academic Medical Center Hospital. Kami memiliki sejumlah fasilitas medis dan layanan yang lengkap dan modern. Di antaranya, ruang rawat inap, ruang ICU, instalasi gawat darurat, instalasi rawat jalan, instalasi bank jaringan dan regenerative medicine, dan fasilitas medis lainnya. Teknologi diagnostik canggih seperti CT scan, MRI, dan cath lab juga tersedia untuk mendukung tindakan medis yang presisi dan efektif. Selain fasilitas lengkap itu, RSUD Dr. Sutomo juga menyediakan layanan unggulan dengan fasilitas modern seperti Evanis, Endovascular Neuro Intervensi Sutomo,
Parkinson's Movement Disorders Clinic. Klinik estetika, dan layanan lainnya. Kami juga menjadi pengampu 9 layanan prioritas Kementerian Kesehatan dengan status paripurna, serta Pusat Pengembangan Penanganan Kembar Siam dan Riset Kesehatan melalui Health Technology Assessment. Inisiatif kami juga meliputi pengembangan vaksin nasional dan program pengendalian resistensi antimikroba. SHETC atau Sutomo Health Education Training Center merupakan komitmen RSUD Dr. Sutomo sebagai institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan terakreditasi A. Kami memastikan setiap peserta mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang terbaik. Dalam era digitalisasi, RSUD Dr. Sutomo telah, sedang, dan akan mengembangkan berbagai inovasi digital dalam sebuah sistem interconnected innovation ecosystem. Mulai dari pendaftaran online, rekam medik elektronik, akses hasil laboratorium, dan radiologi, termasuk untuk pembayaran layanan. Permohonan informasi, penyampaian keluhan pasien, dan penilaian kepuasan pelanggan juga tersedia dalam bentuk digital. Sistem digital ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan, menjamin kemudahan bagi pasien serta keluarga. Tangguh, tumbuh, dan terus melaju menjadi tagline yang mencerminkan semangat RSUD Dr. Sutomo. Tangguh, karena RSUD Dr. Sutomo mampu menghadapi tantangan dengan profesionalisme. Tumbuh, karena terus berinovasi dan mengembangkan layanan. Terus melaju, karena RSUD Dr. Sutomo tidak akan berhenti pada pencapaian saat ini, melainkan akan terus maju untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat ASN dimanapun berada. Senang sekali saya Fani Patricia dapat menjumpai Sobat ASN dalam program podcast yang tentu saja kita nanti-nantikan di setiap hari Jumat. ASN Sehat dan Bugar. Dan tentunya ini persembahan dari Corporate University BPSDM Provinsi Jawa Timur bersama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya. Dan pada momen kali ini tentunya kita akan berbincang dengan narasumber yang tidak kalah luar biasa. Program ASN Sehat dan Bugar, salam sehat, salam bugar. Tentunya Sobat ASN pernah mengalami kelelahan dan pernah nggak sih menyadari bahwa sibuknya kita bekerja, mengejar target setiap bulannya, kemudian duduk berlama-lama di depan komputer, makan tidak teratur, sering begadang karena mungkin sering scroll media sosial gitu ya sampai dengan pagi hari, atau bahkan saat tidak produktif, tidak berolahraga. Nah, ini adalah faktor-faktor yang ternyata bisa memicu penyakit jantung. Untuk itu, Sobat ASN, kita akan berbincang mengenai kesehatan jantung dengan tema yang luar biasa, kerja sehat, jantung kuat, strategi cegah penyakit jantung di tempat kerja. Dan saya tidak sendiri, ingin menyapa narasumber kita dari RSUD Dr. Sutomo, Dr. Anissa Trisatara, SPJP. Halo dok. Halo Mbak Fani. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali hari ini. Wah, ini senang sekali ya Sobat ASN bisa belajar banyak dari podcast yang kurang lebih selama 30 menit ke depan ini. Nah dok, kalau misalnya kita berbicara mengenai kesehatan penyakit jantung, kadang-kadang ini tidak disadari dan bahkan terlupakan oleh Sobat ASN. Karena mungkin terlalu banyak pekerjaan, kejar target, rapat yang tidak henti setiap hari, padat sekali, begitu kan? Nah, kira-kira dok, pekerja kantoran seperti ini, terutama Sobat ASN yang juga harus melayani masyarakat, begitu ya, ini kenapa sih punya resiko yang lebih tinggi terhadap penyakit jantung? Jadi memang ada pekerja kantoran itu karena sering sekali kerjanya padat, di depan komputer mungkin, dan ada banyak dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, sehingga mereka
banyak sekali kurang gerak, Ya. banyak duduk, Mhm. kemudian mungkin disertai dengan Ya. nyemil-nyemil ya, tentunya itu salah satu faktor risiko terjadinya penyakit jantung. Mhm. Jadi di guideline kardiologi modern itu Mhm. menjelaskan bahwa sedentary lifestyle atau pola hidup yang tidak banyak bergerak Mhm. atau lebih banyak duduk itu merupakan faktor risiko independen terjadinya sakit jantung. Jadi Oh. kalau misalnya tidak ada riwayat darah Mhm. tinggi, tidak merokok, tapi dia sedentary lifestyle, Ya. itu dia juga bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung. Oh, Seperti baik. itu. Dan juga Dok, ini makin ke sini sepertinya penyakit jantung dan juga pembuluh darah ini bukan lagi diderita oleh mereka yang berusia lanjut ya, Betul, bahkan betul. usia muda begitu ya. Benar juga. Kasus yang banyak terjadi saat ini menurut dokter itu mulai usia berapa, Dok? Saya pernah dapat pasien dengan gagal jantung usia 30 tahun, masih 30 muda. tahun, Iya, baik. Penyebab utamanya apa, Dok? biasanya seperti itu memang mengarah ke pembuluh darah koroner. Jadi ada Baik. penyempitan pembuluh darah koroner Mhm. karena disebabkan berbagai macam hal. Salah Mhm. satunya mungkin menderita darah tinggi, Oh. kemudian menderita kencing manis atau Mhm. kolesterol, Mhm. kemudian Mhm. merokok, kurang istirahat, dan Mhm. mungkin memang ada faktor resiko dari keluarga yang Oh. eh, Genetik ya, Dok genetik, ya? benar. Jadi serangan sakit Oh. jantung seperti Baik, itu. wow, makin ke sini ternyata kita harus lebih waspada ya. Hmm, Jangan merasa masih muda, masih bugar, Benar, begitu bisa tercegah dari penyakit jantung, akhirnya lupa untuk bisa menjaga diri ya, benar, Dok benar ya. sekali ya. Dan seberapa besar juga nih pengaruh duduk terlalu lama? Karena kalau misalnya kita melihat Sobat ASN yang banyak melayani di beberapa UPT yang ada di masyarakat, terutama Provinsi Jawa Timur ini, ternyata berpengaruh terhadap penyakit jantung. Duduk lama penyakit jantung, apa hubungannya ini, Dok? Jadi kalau misalnya kita duduk lama, Mhm. kurang gerak, dia itu akan menurunkan metabolisme tubuh. Oh, Kemudian dia oke. juga akan meningkatkan resistensi insulin, di mana hal ini akan menyebabkan inflamasi, Aha. kemudian ototnya jadi turun, ya massa ototnya juga turun. Nah, seperti Mhm. ini juga bisa akan menjadi resiko penyakit jantung. Oh, baik. Gitu. Nah, sebelum kita nanti akan berikan tips dari Dokter Anissa, begitu ya, saya ingin sekali mengetahui dan kepo juga tanda-tanda sakit jantung atau Oh, gangguan ya. terhadap pembuluh darah. Ya, ini yang harus mungkin orang-orang tahu ya, Mhm. contoh-contoh atau tanda-tanda sakit jantung. Mhm. Yang pertama yang akan sering diderita oleh pasien-pasien biasanya adalah nyeri dada. Nyeri dadanya Oh. tuh khas sekali untuk jantung. Mhm. Jadi nyeri dadanya sebelah kiri, Ya. kemudian dia tembus punggung Mhm. atau menjalar ke lengan, Ya. ke leher. Aha. Nah, itu biasanya sangat spesifik untuk nyeri dada jantung. Oh. Biasanya dipicu dengan aktivitas yang berat Mhm. dan membaik dengan istirahat atau pemberian obat golongan nitrat. Oh. Nah, itu biasanya sangat spesifik untuk sakit jantung. Oke. Kemudian bisa juga ada keluhan sesak. Sesaknya sama, sesaknya diperberat dengan aktivitas, Mhm. membaik dengan istirahat, Mhm. atau misalnya sesaknya terasa saat tidur tengah malam tiba-tiba bangun karena sesak. Nah, itu juga Oh. bisa. Atau lebih nyaman posisi duduk Mhm. atau dengan bantal tinggi. Nah, itu Oh. juga kita harus waspada penyakit jantung. Selain Baik. itu ada keluhan mungkin berdebar, Ah. terus kemungkinan ada keluhan keringat dingin, Mhm. lemas, itu harus diperhatikan. Cuma harus hati-hati, Mhm. ada pasien dengan mungkin dengan kencing manis, Mhm. wanita atau usia tua, Ya. biasanya keluhannya itu tidak khas. Oh. Biasanya keluhannya itu tidak seperti itu, malah keluhannya nyeri ulu hati. Oh, Jadi baik. kalau misalnya ada keluhan nyeri ulu Mhm. hati, terutama punya kencing Mhm. manis atau wanita usia tua, monggo bisa datang ke IGD untuk dievaluasi atau ke poli. Oh. Sebenarnya yang harus kita waspadai serangan jantung Mhm. itu kalau misalnya nyeri dadanya lebih dari 20 menit. Oh, Kalau lebih baik. dari 20 menit Lama ya? tidak Mhm. membaik Mhm. dengan istirahat, tidak Mhm. membaik dengan golongan nitrat, nah itu sebaiknya segera ke IGD untuk Oh, baik. dievaluasi. Baik. Gitu. Nah, ini ada beberapa kasus juga gitu, Dok, Sobat ASN yang ternyata punya asam lambung dan juga itu gejalanya mirip seperti serangan jantung juga. Nah, Benar. itu perbedaan yang khasnya untuk bisa membedakan asam lambung dan juga serangan jantung apa, Dok? Sebenarnya kalau misalnya, mungkin kalau nyeri dadanya sama ya, Heeh. nyeri dadanya sama, nyeri ulu hatinya juga sama. Tapi Mhm. biasanya kalau misalnya asam lambung, Mhm. biasanya akan ada terasa panas sampai di Oh, tenggorokan, terus kemudian baik. mulutnya terasa asam, kayak Mhm. gitu. Cuma memang kita harus selalu waspada. Ya. Jadi kita tidak boleh istilahnya
meremehkan ya, Ya. kalau misalnya ada keluhan nyeri ulu hati, oh Asam ini lambung. asam lambung kayak gitu, oh nggak usah. Jadi Mhm. sebaiknya kita segera ke IGD untuk observasi. Biasanya paling gampang kita lakukan rekam jantung. Boleh di Oke. IGD atau di poli ya, maksudnya Mhm. settingnya. Tapi kalau misalnya rekam jantungnya aman, Mhm. kemudian tidak ada faktor resiko, Mhm. biasanya yang asam lambung ini kan cewek ya, Iya. cewek usia muda, Betul. terus nggak apa-apa kita periksakan kalau EKG-nya rekam jantungnya aman, ya insya Allah aman. Karena biasanya kalau cewek usia muda itu kita masih dilindungi sama hormon-hormon kita yang untuk Oh, melindungi dari serangan jantung. Tapi baik. kalau misalnya ternyata nyeri ulu hatinya itu diderita oleh laki-laki, Ya. punya faktor resiko macam-macam, Mhm. usia tua, monggo bisa datang ke poli IGD, periksa rekam jantung. Kalau misalnya ada sesuatu kan langsung bisa Diatasi ya, Dok ya. diatasi kayak Baik. gitu, sehingga tidak telat maksudnya. Oh, Gitu. baik. Nah, ini mungkin bisa diperhatikan juga ada jeda waktu nggak atau golden time gitu. Kalau misalnya penyakit stroke tuh ada golden time-nya untuk bisa langsung Oke. ditangani ya. Kalau untuk yang menderita serangan jantung, ada golden time nggak? Misalnya harus 30 menit langsung menuju ke IGD atau nunggu berapa menit Benar, dulu, Dok? biasanya kalau memang sudah serangan jantung, misalnya ini nyeri dada Ya. sudah 20 menit, Mhm. ternyata tidak membaik, bisa langsung ke IGD aja. Oh, Nanti oke. kita lakukan rekam jantung. Kalau ternyata memang serangan jantung, kita langsung melakukan tindakan biasanya. Oh, Gitu. baik. Nah, ini Dalam juga 2 jam sih kalau Oh, dalam 2 jam ya, kurang lebih maksimal ya. 2 jam tuh udah waktu Jadi itu waktunya. sudah termasuk ketika gejala muncul dan Iya, juga perjalanan menuju benar. klinik atau rumah sakit Benar. terdekat. Baik, nah mengenai penyakit jantung juga ini tidak lepas dari yang namanya overwork. Nah, overwork ini bukan hanya bekerja saja ya Sobat ASN. Saya yakin juga di sini banyak Sobat ASN yang selain bekerja 8 to 5 sesuai dengan jam kerja, pulangnya lanjut olahraga ekstrim. Kalau menurut saya sih sekarang sepak bola atau futsal atau mungkin lanjut padel dan tenis udah termasuk ekstrim karena bisa lebih dari 3 jam, Dok. Nah, ini saran dari dokter bagaimana olahraga yang sebaiknya dilakukan begitu ya, paling nggak seminggu berapa kali dengan waktu yang berapa lama juga. Oke, jadi untuk menjaga kesehatan jantung tuh baiknya kita ada melakukan beberapa macam olahraga ya. Oke. Bisa kardio, bisa strength, bisa weight training, seperti itu ada resistance training. Oke. Tapi biasanya kita lakukan dengan intensitas yang sedang, moderate sedang ya. Jadi seminggu diusahakan 150 sampai 300 menit. Jadi kalau misalnya sehari cuma bisa 30 menit, paling nggak seminggu berarti kita 5 hari. Oke, 5 berturut-turut hari tapi 30 menit 30 cukup menit ya. cukup. Nah, tapi intensitasnya juga sedang. Paling gampang mungkin kita bisa jalan atau nggak usah lari, jalan cepet aja. Ya. Jalan cepet. Terus gimana sih tahu nih intensitasnya moderate apa enggak? Biasanya kalau zaman sekarang kita kan tidak pada pakai ada smartwatch jam ya, betul. Kita ngitungnya gini, 220 dikurangi usia, itu denyut jantung maksimalnya kita. Nah, tapi kalau misalnya intensitas moderate biasanya tuh 60 sampai 70% dari denyut jantung maksimal kita. Jadi misalnya saya ini usia 31 sekarang ya, sekitar 60 sampai 70% dari denyut jantung maksimal saya, berarti denyut jantung saya ketika olahraga maksimal kurang lebih 130 sampai 150. Baik, berarti nggak boleh Itu lebih nggak dari boleh itu dari ya. itu. Tapi nggak usah bingung kalau nggak punya semua. Terus kan kalau kita olahraga nggak mungkin Gimana? kita ngeliatin Iya. kayak gini terus ya. Jadi misalnya saya jalani sama Mbak Fani, kalau kita masih bisa ngobrol, nggak putus-putus, itu masih oke. Tapi ketika kita sudah jalan, terus kita nggak bisa ngomong sama sekali, itu harus dikurangi. Baik. Jadi kita harus pelankan jalannya. Sudah agak ngap dan juga agak ngos-ngosan Benar, itu. gitu. Tapi kalau misalnya nanti ada keluhan sesek, nyeri dada atau berdebar, itu harus di stop. Oke, berarti Gitu. memang Jadi sudah nggak boleh ada alarm dipaksakan. dari tubuh kita juga ya, Dok ya? Benar. Oke, nah Sobat ASN mungkin asik ya, apalagi kalau kita berolahraga bersama dengan pasangan atau teman gitu ya, sama bestie. Tapi harus diingat juga bahwa kita juga punya kapasitas ya, Dok ya. Benar, ya. Sudah seharian dari pagi, apalagi mungkin Sobat ASN yang sudah berkeluarga, ini kalau bangun nggak mungkin jam 6, saya yakin jam 4 itu sudah bangun dan beraktivitas menyiapkan segala hal, lalu memaksakan diri melanjutkan dengan olahraga ekstrim atau olahraga yang cukup lama rentang waktunya. Mungkin harus dicukupkan dulu olahraganya seperti itu ya. Dan kita kembali ke faktor stres. Nah, ini tidak bisa lepas juga gitu ya, jadi penyebab atau faktor penyebab penyakit jantung dan pembuluh darah. Banyak yang bilang, cuman stres ada di kepala kok, apa hubungannya sama jantung gitu, Dok. Sebenarnya apa sih, Dok, hubungannya? Tentu stres tuh
sangat berhubungan dengan jantung. Jadi kalau misalnya kita stres, akan mempengaruhi neurohormonal di tubuh kita. Contohnya kalau misalnya kita stres, hormon adrenalin kita akan naik. Hormon stres kita, kortisol kita akan naik. Ya, dengan meningkatnya neurohormonal itu, otomatis tensi akan naik, denyut jantung akan naik, kemudian inflamasi di tubuh kita juga terjadi. Nah, Kerja keras kerja jantungnya ya. keras. Jadi kalau ini terjadi terus-terusan, maka nanti akan membuat kaku pembuluh darah, Oh, bisa pembentukan ya? fat. Semacam Bisa. kayak kram gitu kah pembuluh Bukan darahnya? pembuluh darahnya, jadi biasanya pembuluh darah kita kan dari Elastis gitu. otot-otot gitu ya, tapi dia akan jadi kaku. Seperti itu. Nanti kalau misalnya kaku, dia juga akan bisa menaikkan tensi seperti itu. Nah, selain itu juga akan mudah terbentuknya, karena ada inflamasi ya, akan terjadi terbentuknya plak di pembuluh darah. Nah, kalau ada plak pembuluh darah, otomatis aliran darah tidak lancar. Nah, ini yang bisa memicu penyakit jantung koroner. Oh, baik. Gitu. Nah, ini stres harus dikelola ya. Memang stres itu tidak bisa dihindari ya, Dok ya. Setiap orang, setiap manusia juga pasti punya faktor atau stresor gitu untuk bisa memicu stres. Tapi mengelolanya sekarang ini seperti apa, Dok? Lebih baik, apalagi untuk sobat ASN nih. Ya tentunya untuk mengelola stres itu kan penting banget ya. Sebenarnya sekarang tuh sudah orang-orang udah mulai aware kalau misalnya kita harus mengurangi stres. Salah satunya yang paling gampang ya olahraga. Olahraga tuh dia bisa menurunkan stres. Kemudian jangan lupa selain olahraga, kita juga harus istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup 6-8 jam sehari, 7-8 jam sehari. Kemudian setelah itu mungkin kita juga harus mulai mengatur waktu kerja, dan di sela-sela itu kita harus menyempatkan untuk istirahat. Baik. Maksimal istirahat terbaik itu masih di 6-8 jam kah? Baik. Tapi kalau misalnya dicicil nih istirahatnya, itu tetap berefek baik apa enggak sih, Dok? Sebenarnya sih yang kita cari itu kan deep sleep-nya ya. Jadi kalau misalnya kita dicicil-cicil kayak gitu, mungkin nanti nggak nyenyak ya, nggak dapat deep sleep-nya ya. Malah pusing baik, gitu kan betul, ya. Betul. Baik, nah ini perlu diperhatikan, tapi terkecuali untuk ibu yang baru melahirkan sih sepertinya ya. Ini memang agak challenging, namun bisa dicoba begitu. Kurang lebih 6-8 jam, maksimalkan untuk tidur dan juga deep sleep. Deep sleep ini ternyata mempengaruhi ritme jantung ya, Dok ya? Ya, biasanya sih kalau udah tenang gitu nanti denyut jantung bisa turun. Kalau denyut jantungnya turun, itu kerja jantungnya juga lebih baik. Oh, baik. Nah, jangan meremehkan waktu tidur ya, Sobat ASN. Ini merupakan jam di mana tubuh kita itu beregenerasi ya, sel-selnya, dan juga membuat jantung kita beristirahat. Jangan diforsir terus ya. Mungkin malamnya, mabar gitu. Jangan dulu Sobat ASN, ingat usia dan juga ingat prioritas mana yang harus diutamakan, terutama untuk kesehatan jantung kita. Dan kalau misalnya kita berbicara waktu berdiri atau bergerak nih, untuk Sobat ASN yang punya waktu sempit untuk bisa bergerak, apalagi untuk melayani masyarakat, kira-kira ada tipsnya nggak nih, Dok? Oke. Ini kalau misalnya dalam konteks kerja ya, kalau misalnya duduk lama, usahakan kita berdiri tiap 1 jam. Jadi kalau sudah 1 jam kerja, usahakan kan kita mungkin bisa olahraga sedikit-sedikit. Mungkin bisa berdiri sebentar, stretching, atau jalan sebentar. Atau mungkin yang paling gampang, heel to raising. Jadi kita kakinya diangkat gini. Baik. Tumitnya naik ya? Tumitnya naik, benar. Jadi kakinya naik gini. Itu sekitar 15-20 kali. Jadi tiap 1 jam, misalnya ini kayaknya nggak bisa jalan atau nggak bisa gerak atau nggak bisa stretching, mungkin kita bisa pakai heel to raising. Jadi dia dinaikkan gini kakinya. Ini saya lagi praktek nih Sobat ASN, dicoba ya. Jadi sekitar 15-20 kali. Paling nggak itu kerja olahraga ringan, dan kemudian dia juga bisa mencegah adanya terbentuknya gumpalan darah di pembuluh darah balik kita. Simple gitu. Tapi ternyata efektif ya, Dok? Efektif, benar. Tapi tiap 1 jam ya. Jadi tiap 1 jam duduk, kita lakukan itu. Gitu. Nanti kalau misalnya sudah agak renggang, mungkin waktu isoman, jalan sebentar, atau stretching, kayak gitu. Baik. Nah, ini kalau untuk Sobat ASN yang memang ternyata melayaninya harus lama berdiri, Dok. Benar. Gimana, Dok? Kalau tadi yang banyak duduk, kalau ini yang lama berdiri? Kalau lama berdiri, istirahat aja dulu. Jadi kalau misalnya udah 1 jam, itu sempatkan duduk sebentar, kayak gitu. Nanti bisa berdiri lagi, kayak gitu. Sempatkan ya, karena nggak mungkin kita full 1 jam berdiri, terus pasti ada geraknya dan juga ada waktu untuk duduk sebentar. Mungkin izin ke toilet dulu sebentar gitu ya. Again, memang melayani masyarakat ini adalah menjadi tugas kita yang utama, namun kesehatan menjadi prioritas juga, begitu Sobat ASN. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang banyak mengenai bagaimana mengelola stres,
begitu. Kita juga sudah tahu bagaimana tipsnya ketika duduk lama yang ternyata mempengaruhi pembuluh darah ini. Sekarang kita berbicara bagaimana kita memeriksakan diri. Nah, saya nih misalnya dok, sehat gitu ya, kemudian olahraga, tapi jarak waktu berapa sih saya harus memeriksakan kesehatan jantung saya? Oke, jadi biasanya pada pasien-pasien atau orang-orang masyarakat yang normal nih, nggak pernah ada sakit, gejala. baiknya 1 tahun kita periksa rutin, medical check up kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah ada penyakit kronis seperti darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung, ada baiknya tiap bulan kita harus bertemu dengan dokter. Walaupun sudah terasa nyaman, tetap harus kontrol karena biasanya pasien-pasien yang punya penyakit kronis seperti sakit jantung itu memang harus minum obat terus dan kita kontrol supaya kita menyesuaikan dosis obatnya. Mungkin apa ada perbaikan, kalau ada perbaikan mungkin dosis obatnya bisa kita sesuaikan, kita turunkan. Kalau misalnya sudah misalnya belum mencapai target, mungkin ada yang harus kita tambahkan. Itu yang harus dikontrol tiap bulan. Baik, nah ini satu pertanyaan pribadi dari saya nih, karena mungkin banyak sekali Sobat ASN juga yang awam begitu ya mengenai minum obat jantung seumur hidup. Ada hubungannya sama berpengaruh dengan ginjal nggak sih dok? Nah, iya ini sering banget jadi salah. Jadi sebenarnya kita memberi obat jantung itu juga mempunyai efek untuk melindungi ginjal. Jadi kalau kita malah melindungi ya? Jadi kalau misalnya kita punya sakit jantung, kalau nggak diobati nanti kerja ginjalnya berat, akhirnya ginjalnya juga terkena. Kayak gitu. Jadi obat-obatnya harus diminum dan biasanya obat-obat yang kita berikan itu sudah sesuai dosisnya, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu kurang gitu. Dan beberapa obat jantung tuh dia punya efek renoprotektan atau melindungi dari ginjalnya kayak gitu. Jadi selama tidak diminum teratur, kemudian tidak diberhentikan tiba-tiba, seperti itu, insya Allah jantungnya sehat, ginjalnya juga sehat. Baik, nah ini saya mematahkan satu mitos begitu ya Sobat ASN, karena banyak yang bilang kalau minum obat terus nanti ginjalnya rusak. Ternyata semua sudah diperhitungkan begitu ya, sudah diantisipasi bahwa ternyata obat jantung ini juga sudah disiapkan untuk dapat lebih melindungi ginjal. Jangan bandel, obat jantungnya diminum terus kalau memang sudah harus minum obat jantung ya Sobat ASN. Nah kalau tadi sudah ke obat dan juga sudah ada pengaruhnya dengan ginjal, kita berbicara mengenai lifestyle. Kalau sekarang nggak ngopi nggak enak nih dok, ya kan? Benar. Dan saya kalau juga ngopi juga saya kan? juga ngopi. Nah Sobat ASN juga pasti minum kopi nggak cuma lifestyle, tapi juga untuk bisa ngurangin rasa kantuk di kantor gitu. Banyak kerjaan. Nah ini bagaimana atau takaran yang tepat untuk minum kopi nih? Jadi minum kopi itu bagus. Bahkan ada jurnal yang bilang kalau misalnya minum kopi itu juga punya efek untuk melindungi jantung. Tapi harus sesuai dosisnya, takarannya. Jadi maksimal 2-3 cangkir sehari. Tapi diperhatikan juga ya, sekarang itu kan banyak kopinya, kopi yang dicampur dengan susu, dicampur dengan gula. Nah, itu yang harus kita perhatikan, takaran susu dan gulanya. Karena kalau misalnya minum 2-3 cangkir kopi, tapi kopi susu yang gulanya banyak, ya itu dia juga bisa beresiko. Jadi sebenarnya 2-3 cangkir itu sebenarnya kopi yang benar-benar kopi. Seperti americano begitu ya? Kopi hitam, tanpa gula. Kalau mau boleh sesekali, nggak masalah, tapi jangan terlalu banyak. Baik. 3 cangkir maksimal berarti dok ya? Dan jam-jam berapa saja tepat untuk minum kopi dan juga sehat untuk jantung? Pokoknya nggak boleh lebih sore ya, karena kalau sore itu sebenarnya lebih, kalau kita minum sore kita nggak bisa tidur, nanti mengganggu pola istirahatnya kita yang 6-8 jam itu. Jadi mungkin pagi atau siang gitu masih oke, nggak apa-apa. Baik. Ada jeda waktunya nggak dok? Jadi misalnya jam 8 deh sambil sarapan gitu saya minum kopinya, kemudian nanti di siang, kemudian sore maksimal berarti jam 5 ya minum mungkin kopinya. Jam 4 gitu juga itu tergantung kegiatan kita sih sebenarnya ya. Mau gimana itu tetap disesuaikan dengan kegiatan kita. Intinya kalau misalnya kerjanya kayak jam 7 sampai jam 5 ya, jam 7 sampai jam 3, ya mungkin pagi sama siang aja. Untuk jaraknya sih nggak ada, cuma pagi dan siang aja. Menurut saya pribadi ya, karena supaya nanti kalau misalnya minumnya terlalu sore, takutnya nanti malam nggak bisa tidur, malah mengganggu waktu tidur gitu. Dan kemudian harus diperhatikan juga kalau misalnya pasien punya darah tinggi atau mungkin ada keluhan berdebar, ya nanti kopinya jangan terlalu banyak-banyak kayak gitu, karena ada efek samping dari kafeinnya. Dari adrenalin itu ya, kafein itu ya. Oke, nah ini juga
kalau misalnya ngopi itu tidak lepas dari rokok. Bukan begitu Sobat ASN? Mewakili dari Sobat ASN yang mungkin di sana yang menyaksikan ini pengen bertanya, saya tanyain langsung sama dokternya deh gitu. Kalau ngopi nggak ngerokok tuh nggak enak, sedangkan rokok ini menjadi faktor utama penyakit jantung begitu ya. Nah ini untuk merokok sendiri bagaimana sekarang begitu ya terhadap pasien yang mengalami sakit jantung dok untuk rokok sendiri? Jadi kalau merokok ini memang salah satu faktor risiko utama terjadinya sakit jantung. Orang yang merokok itu pasti akan rentan terbentuk plak di pembuluh darahnya dan penyempitan. Kalaupun yang sudah berhenti merokok, 20-30 tahun berikutnya dia tetap akan berisiko terjadi sakit jantung walaupun sudah berhenti merokok. Ada after effect-nya ya? Benar, jadi ada after effect-nya kalau sakit kita rutin merokok. Dan memang pada yang sudah merokok lama dari usia muda, makanya sering kan kami ketemu pasien-pasien yang umur 30 tahun sudah sakit jantung, ternyata setelah ditelusur dia sudah merokok dari mungkin remaja ya. SD, SMP itu dia sudah merokok gitu. Jadi walaupun sudah berhenti merokok pun masih ada efeknya sampai 20-30 tahun ke depan karena pembuluh darahnya sudah terkena nikotin itu ya. Sudah terkena efek dari nikotinnya kayak gitu. Baik. Nah, ini banyak yang beralih akhirnya ke vape. Begitu sekarang ada vape gitu ya. Dan juga rokok elektrik. Apakah efektif untuk menggantikan rokok atau bagaimana? Atau sama, Dok? Mungkin kalau kandungan nikotinnya itu sama dengan rokok ya, dia punya efek yang sama seperti rokok. Tapi mungkin kalau saya dengar ada yang dia bisa diatur ya, bisa diturunkan nikotinnya. Mungkin itu bisa sebagai bridging untuk berhenti merokok. Gitu ya. Jadi bukan berarti ini sehat, ini lebih ringan gitu enggak ya? Enggak, karena nikotin tetap akan memberi pengaruh. Tapi mungkin bisa dipakai bridging supaya akhirnya bisa berhenti total tanpa nikotin kayak gitu. Nah, ini untuk bisa berhenti total tuh menurut dokter waktu yang paling tepat itu berapa lama sih, Dok? Tidak ada waktunya berapa lama ya, ini spesifik tergantung dari keinginan masing-masing dari personal masing-masing gitu. Dok, ada keluhan nih Sobat ASN kalau berhenti ngerokok pusing. Emang beneran ya dok ya? Kalau berhenti ngerokok tuh langsung pusing. Secara fisiologis ada efeknya gitu dok? Kalau itu mungkin karena udah kebiasaan aja ya, tapi seharusnya sih enggak. Nah itu memang harus untuk kadang itu ada yang bilang sugesti kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya keinginan kita untuk berhenti merokok itu kuat, insya Allah ya bisa kok kita melawan keluhan-keluhan pusing dan lain-lain itu. Ikhtiar Sobat ASN itu kuncinya ya. Kalau misalnya memang kita ingin sekali melindungi diri dan juga keluarga, istri dan juga anak, begitu ya pasangan, memang harus semua itu diusahakan. Seperti itu ya dok ya. Kalau misalnya tadi rokok dan kopi sudah kita bahas begitu, nah ini kita berbicara mengenai lingkungan juga, karena tidak lepas dari lingkungan tempat kerja nih dalam menjaga kesehatan jantung ya. Kalau misalnya lingkungannya yang tidak mendukung, tentunya juga dalam kesehatan jantung juga tidak akan terjaga. Menurut dokter, peran perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja ini seperti apa dok untuk menjaga kesehatan jantung? Oke, kalau perusahaan tentunya punya peran besar juga ya pada timnya yang bekerja di sana. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan bebannya mungkin harus dibagi yang rata atau mungkin dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian sempatkanlah untuk memberi waktu untuk istirahat, mungkin untuk stretching. Kemudian bisa juga adakanlah kegiatan olahraga bersama. Mungkin ya selain untuk mengakrabkan diri dengan tim, kita juga bisa lebih sehat gitu. Dan mungkin bisa juga membantu kalau misalnya ada acara gitu, mungkin makanan-makanannya itu mungkin bisa dipilih makanan-makanan yang sehat gitu ya, mungkin buah atau misalnya cemilan yang kayak kacang-kacangan itu kan juga lebih sehat. Polo pendem gitu kalau sekarang boleh ya benar, itu kan sekarang juga lagi sering lagi ngetren sekarang rebus-rebusan gitu. Itu juga bisa dibantu seperti itu. Baik, nah ini untuk dinas-dinas terkait atau mungkin tempat kerja ASN dimanapun berada, tips dari dokter Anissa ini bisa dilakukan begitu ya. Karena ternyata peran perusahaan ini sangat penting sekali, tidak hanya nyaman dalam bekerja, tapi juga menjaga kesehatan bagi setiap Sobat ASN. Terakhir, sebelum saya mengakhiri perbincangan yang seru sekali di podcast ASN Sehat dan Bugar kali ini, kasih tips dong dok, selain tadi tips ketika duduk lama dan juga untuk berhenti merokok begitu ya. Tips yang bisa diterapkan para Sobat ASN mulai hari ini yang menyaksikan podcast ini apa nih dok untuk menjaga kesehatan jantung? Ini akronim yang paling saya senangi untuk menjaga kesehatan jantung dan ini sudah sering dipromosikan oleh Kementerian Kesehatan.
kita ngomongnya cerdi. Apa itu, Dok? C. Yang pertama, cek kesehatan rutin. Nah, kita bisa cek kesehatan rutin. Kalau jantung di Rumah Sakit Dr. Sutomo, kita bisa lakukan di Pusat Pelayanan Jantung Terpadu. Nah, kemudian E, enyahkan asap rokok, seperti yang tadi kita sudah diskusikan. Ya. Kemudian yang R, rutin olahraga, kayak yang tadi 150 sampai 300 menit seminggu. Kemudian diet seimbang. Nah, diet seimbang ini yang mungkin kita diskusi dikit ya. Jadi diet seimbang itu yang paling sering direkomendasikan adalah diet Mediterranean. Kenapa diet Mediterranean? Karena masyarakat di Yunani, kemudian di Italia atau Spanyol, itu kok dilihat-lihat kok banyak yang sehat. Tuh dilihat mereka makannya apa, dietnya apa. Ternyata mereka dietnya itu adalah mengurangi sangat ultra processed food, daging merah, kemudian memperbanyak real food ya. Real food. Real foodnya apa? Kayak sayur, biji-bijian, kemudian kacang-kacangan, proteinnya tuh ikan, dada ayam, yang kayak gitu. Jadi diet-diet yang sehat itu salah satunya adalah diet Mediterania yang bisa mudah kita lakukan di sini. Dan juga banyak ditemukan di menu-menu di Indonesia ya. Benar. Terus yang I, istirahat cukup 6-8 jam sehari. Dan yang K yang terakhir adalah kelola stres. Gitu. Kelola stres, bisa olahraga dengan istirahat cukup, mungkin meditasi ya. Atau kalau memang sudah sangat tidak bisa dikelola sendiri, kita bisa lakukan konseling. Gitu. Jangan malu untuk konseling. Baik, ini whole package ya, ternyata cerdik. Diingat ya, kalau misalnya perlu di screenshot begitu atau mungkin direkam untuk reminder Sobat ASN dalam menjaga kesehatan jantung masing-masing. Nah, ini semua sudah kita bahas dan lengkap sekali dengan Dr. Anissa. Dan kalau misalnya Sobat ASN yang sekali mengecek kesehatan jantung, sekali lagi sudah ada di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Ya, benar. Bisa langsung hadir. Jam berapa aja, Dok? Biasanya jam kerja, jam 7 sampai jam 3 biasanya. Baik. Harus ada reservasi terlebih dahulu atau bisa langsung hadir? Bisa hubungi kontak personnya aja. Baik. Nah, jadi jangan ragu-ragu dan juga bisa mengajak seluruh keluarga, terlebih ada potensi begitu ya untuk mengalami penyakit jantung, ada riwayat genetiknya, periksakan mulai dari sekarang. Semoga perbincangan kita ini dapat bermanfaat dan juga menginspirasi Sobat ASN di seluruh Indonesia yang menyaksikan. Deadline boleh dikejar loh Sobat ASN, karena memang itu kewajiban kita ya. Tapi kesehatan jantung ini jangan sampai tertinggal. Mulai langkah kecil di tempat kerja hari ini, stretching juga bisa, atau mungkin yang lama berdiri, jalan-jalan sebentar, melangkah ke toilet juga termasuk bergerak ya, Dok ya. Dan untuk jantung yang lebih sehat seumur hidup. Terima kasih banyak Dr. Anissa, perbincangannya 30 menit ini. Saya belajar banyak dan juga semoga Sobat ASN juga banyak belajar dan juga terinspirasi dari apa yang telah kita perbincangkan hari ini dengan tema Kerja Sehat, Jantung Kuat, Strategi Cegah Penyakit Jantung di Tempat Kerja. Akhir kata, saya Fani Patricia, pamit undur diri dari podcast ASN Sehat dan Bugar. Program ASN Sehat dan Bugar dipersembahkan oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur bersama dengan RSUD Dr. Sutomo. Salam sehat, salam bugar bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, sama-sama. Sampai jumpa.